Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba menjelaskan materi mengenai penilaian hasil belajar bagian kedua, yaitu penilaian pengetahuan. Di mana materi ini merupakan kelanjutan dari materi dalam mata kuliah evaluasi pembelajaran ekonomi untuk mahasiswa program studi pendidikan ekonomi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Pasundan. Mohon didengarkan dengan baik dan dipahami setiap penjelasan yang akan saya sampaikan. Yang pertama kita harus mengetahui dulu apa itu penilaian pengetahuan. Penilaian pengetahuan adalah penilaian yang dilakukan untuk mengetahui penguasaan peserta didik yang meliputi pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, maupun metakognitif, serta kecakapan berpikir tingkat rendah hingga tinggi. Atau kalau di pertemuan sebelumnya kita pernah membahas tentang taksonomi Bloom, ya. Nah, ada ya penilaian pengetahuan itu ada yang membahas tentang dimensi pengetahuannya dan juga proses berpikir kognitifnya. Itu dari C1 sampai dengan C6. Nah, penilaian pengetahuan dilakukan dengan berbagai teknik penilaian. Guru memilih teknik penilaian yang sesuai dengan karakteristik kompetensi yang akan dinilainya. Jadi di dalam menentukan teknik penilaian apa yang akan dipakai nantinya harus disesuaikan dengan karakteristik dari kompetensinya atau materi ajar ya dari KD yang dijelaskannya. Penilaian dimulai dengan perencanaan yang dilakukan pada saat menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP. Nah, jadi pembuatan untuk penilaian pengetahuan ini dibuat pada saat kita merancang RPP-nya. Ya. Jadi harus kita pahami bahwa penilaian pengetahuan itu bukan dibuat setelah kita melaksanakan pembelajarannya, ya. Tetapi soal-soal ataupun teknik penilaian nanti yang akan kita gunakan itu sudah direncanakan sejak awal, ya. Di saat kita menyusun RPP juga, ya. Jadi betul-betul nantinya apa yang akan kita jelaskan di dalam proses belajar mengajarnya itu mengarah kepada penilaian pengetahuan nantinya. Jadi itu ya yang harus kita pahami terlebih dahulu. Saya yakin saudara sudah pahamlah tentang penilaian pengetahuan ini karena saudara pun sebetulnya sudah pernah merasakan dan bahkan sampai sekarang pun ya saudara melaksanakan penilaian pengetahuan ini. Hanya yang harus digarisbawahi sekali lagi di sini adalah Anda harus bisa merubah mindset Anda. Kalau Anda pada saat kuliah di sini sebagai mahasiswa orang yang melaksanakan atau melakukan penilaian pengetahuannya. Nah, sekarang Anda harus berpikir bahwa Anda itu adalah orang yang merancang penilaian pengetahuan yang akan dilakukan. Jadi itu ya yang harus kita pahami terlebih dahulu tentang penilaian pengetahuan ini. Adapun skema atau teknik dalam melakukan penilaian pengetahuan di sini bisa dilihat pada gambar yang saya sajikan pada salin yaitu penilaian pengetahuan bisa dilakukan dengan tes tertulis, dengan tes lisan, dengan penugasan atau resitasi, dan teknik lainnya seperti misalkan portofolio maupun observasi. Tes tertulis di sini bisa berupa tes benar atau salah. Jadi nanti peserta didik diberikan sebuah pernyataan. Nah, peserta didik tinggal menentukan pernyataan itu benar atau salah. Lalu pilihan ganda, lalu menjodohkan, isian atau melengkapi, dan uraian. Adapun tes lisan bisa dilakukan dengan kuis dan tanya jawab. Ya. Lalu selanjutnya penugasan. Nah, tugas pun dilakukan bisa secara individu maupun kelompok pada satuan pendidikan dan atau di luar sekolah pun bisa dilakukan sebetulnya. Ya, asalkan terdapat kerjasama dulu antar sekolahnya.
Dan yang terakhir dengan teknik lainnya seperti portofolio. Portofolio itu adalah seperti apa ya? Rangkuman kegiatan-kegiatan di dalam pengetahuan, di dalam mengembangkan pengetahuan peserta didiknya, ya. Bisa misalkan dengan peserta didik diikut sertakan mengikuti seminar. Nah, nanti sertifikatnya itu dijadikan portofolio bahwa peserta didik itu mengembangkan pengetahuan yang dimilikinya, ya, ataupun kegiatan-kegiatan lain yang menunjang untuk perkembangan pengetahuan dari peserta didiknya. Nah, itu adalah skema penilaian pengetahuan eh, apa saja nih ya yang menjadi skemanya ataupun teknik dalam melakukan penilaian pengetahuan ini. Nah, pada salindia ini pun saya sajikan bagian dari teknik dan bentuk instrumen. Yang pertama tekniknya adalah tes tertulis. Bentuk instrumennya bisa dengan menggunakan benar salah, menjodohkan, pilihan ganda, isian singkat atau melengkapi, dan uraian. Adapun tujuan dari tes tertulis ini adalah untuk mengetahui penguasaan pengetahuan peserta didik untuk perbaikan proses pembelajaran dan atau pengambilan keputusan mengenai nilai. Nah, jadi tes tertulis ini dilakukan pada dasarnya adalah untuk mengetahui sejauh mana peserta didik itu sudah memahami setiap materi yang sudah diberikan di dalam kelasnya. Sehingga nantinya untuk peserta didik akan diberikan penilaian, ya, yang nanti bahan evaluasi bagi peserta didiknya itu juga. Jika nilainya belum memuaskan, berarti peserta didik harus lebih giat lagi dalam pembelajarannya. Nah, termasuk di sini adalah evaluasi untuk gurunya. Ketika banyak peserta didik yang belum tuntas atau belum memahami materi yang disampaikan, guru harus mampu memberikan bimbingan kepada peserta didiknya dan juga guru harus mengevaluasi apa yang menjadi kesalahan sehingga peserta didik itu tidak bisa memahami materi yang dijelaskannya. Nah, jadi itu ya, di sini itu harus ada hubungan timbal baliknya, baik untuk gurunya itu sendiri ataupun untuk peserta didiknya. Lalu yang kedua, teknik tes lisan. Bentuk instrumennya adalah dengan tanya jawab. Tujuannya adalah untuk mengecek pemahaman peserta didik untuk perbaikan proses pembelajaran. Nah, tes lisan ini juga bisa dilakukan ketika kita ingin mengetahui eh, pada saat itu juga tentang pemahaman dari peserta didiknya, ya, yaitu dengan adanya tanya jawab. Seperti contohnya misalkan di awal pembelajaran suka ada yang bertanya materi yang sebelumnya. Nah, itu adalah salah satu bentuk tes lisan. Hanya tes lisan yang dilakukan, bukan tes lisan untuk mengukur secara keseluruhan, ya. Tetapi tes lisan yang dilakukan itu adalah tes lisan untuk mengetahui sejauh mana perkembangan dari peserta didiknya setiap pertemuannya, ya. Dan biasanya penilaiannya pun nanti tidak sama dengan penilaian di akhir nanti. Lalu yang ketiga adalah penugasan. Bentuk instrumennya adalah tugas yang dilakukan secara individu maupun kelompok. Adapun yang menjadi tujuannya adalah memfasilitasi penguasaan pengetahuan bila diberikan selama proses pembelajaran atau mengetahui penguasaan pengetahuan bila diberikan pada akhir pembelajaran. Nah, jadi penugasan ini juga penting dilakukan oleh seorang guru untuk mengembangkan materi yang sudah diberikan. Sehingga peserta didik diharapkan bisa belajar secara mandiri untuk bisa mengerjakan setiap tugas yang diberikan dalam rangka mengembangkan pengetahuan dari peserta didiknya. Jadi nanti ketika saudara jadi guru lalu memberikan tugas, tugas yang saudara berikan itu harus memberikan pengembangan bagi pengetahuan peserta didiknya, ya. Bukan hanya tugas yang apa ya? eh Semata-mata hanya untuk memberatkan peserta didik sajalah, ya. Jadi tidak seperti itu. Jadi betul-betul setiap tugas yang dilakukan atau setiap tugas yang kita rencanakan itu mengarah kepada perkembangan pengetahuan peserta didiknya.
Dan terakhir teknik portofolio. Bentuk instrumennya sampel pekerjaan peserta didik terbaik yang diperoleh dari penugasan dan tes tertulis. Nah, maksudnya di sini adalah tujuannya sebagai atau sebagian bahan guru mendeskripsikan capaian pengetahuan di akhir semester. Ya. Atau bisa juga seperti yang tadi saya sampaikan, portofolio itu adalah hasil-hasil yang sudah dikumpulkan oleh peserta didik melalui kegiatan-kegiatan di luar pembelajaran untuk pemahaman pengetahuan atau untuk perkembangan pengetahuan dari peserta didiknya. Ya. Nah, itu adalah teknik dan bentuk instrumen di dalam penilaian pengetahuan yang bisa kita lakukan ketika kita melakukan pembelajaran di sekolah. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai pengertian berpikir tingkat tinggi atau HOTS. Nah, berpikir tingkat tinggi merupakan kemampuan berpikir yang tidak sekedar mengingat, menyatakan kembali, atau merujuk tanpa melakukan pengolahan. Nah, maksudnya di sini adalah bagaimana seorang guru harus mampu menekankan di dalam pembelajarannya, termasuk nanti di dalam penilaiannya, ke arah pengembangan dari konsep yang sudah dipahami oleh peserta didiknya. Jadi bukan hanya sekedar mengingat, bukan hanya sekedar memahami, tetapi mampu mengembangkan kemampuan yang sudah dipahaminya. Nah, di dalam berpikir tingkat tinggi ini mengadopsi dari taksonomi Bloom, ya, di mana taksonomi Bloom itu ada proses kognitif itu dari C1 sampai C6 seperti yang sudah dijelaskan, mana yang termasuk berpikir tingkat rendah dan mana yang termasuk berpikir tingkat tinggi. Lalu harus dipahami juga mengenai dimensi pengetahuan, karena di dalam berpikir tingkat tinggi ini adanya gradasi atau gabungan antara proses kognitif dengan dimensi pengetahuan. Ya, sama dimensi pengetahuan pun sudah saya jelaskan di minggu yang lalu, yaitu terdiri dari konseptual, faktual, prosedural, dan metakognitif. Nah, jadi diharapkan di dalam berpikir tingkat tinggi ini atau di dalam pembelajarannya, peserta didik mampu mengembangkan apa yang sudah mereka pahaminya. Terlebih, harus bisa melihat dan menyesuaikan dengan situasi saat ini. Ya, harus bisa relevan dengan kehidupan keseharian yang dialami oleh peserta didiknya. Sehingga apa yang disampaikan secara teori dengan kenyataannya itu akan sama. Ya. Nah, sama juga seperti yang sudah saya jelaskan. Seseorang akan mudah paham ketika materinya itu relevan dengan kehidupan kesehariannya, ya. Sehingga dia mampu memahaminya itu karena melihat dari situasi yang memang terjadi di lapangan gitu. Ya. Nah, itu maksud dari pengertian berpikir tingkat tinggi di sini. Higher order thinking adalah ketika mengingat kembali informasi atau recall atau ingatan diminimalkan dan penekanan diberikan terhadap yang pertama mentransfer informasi dari satu konteks ke konteks lainnya. Yang kedua, memproses dan menerapkan informasi. Yang ketiga, melihat keterkaitan antara informasi yang berbeda-beda. Yang keempat, menggunakan informasi untuk menyelesaikan masalah. Dan yang terakhir, secara kritis mengkaji atau menelaah ide atau gagasan dan juga informasi. Nah, jadi maksud dari berpikir tingkat tinggi di sini adalah bagaimana peserta didik ini harus mampu mencari tahu sendiri terkait dengan materi ajarnya. Ya. Mereka mencari tahu dari informasi-informasi yang mereka cari. Jadi mereka harus mencari informasi-informasinya. Setelah mereka cari harus bisa melihat perbedaan-perbedaan dari informasi yang disajikan. Ya, setelah itu peserta didik diminta untuk mengeneralisasikannya atau menyimpulkan ya terkait dari perbedaan-perbedaan informasi yang didapatkannya, ya, sehingga nanti informasi yang didapatkannya itu menjadi suatu keilmuan bagi dirinya, ya, terkait dengan materi ajarnya. Jadi intinya
di dalam berpikir tingkat tinggi ini, peserta didik itu mampu memahami atau mengetahui konsep keilmuannya berdasarkan dari diri merekanya sendiri, ya. Diri merekanya mencari tahu, diri merekanya melihat atau mencari dari informasi-informasi, baik itu melalui internet, ya, baik itu melalui teman sejawatnya, ataupun misalkan dari hal-hal yang lain, ya, dari buku sumber dan sebagainya. Nah, itu maksud dari high order thinking skill ini. Jadi diharapkan peserta didik itu mampu mengkonstruksi diri mereka sendiri sehingga materi ajar yang mereka pahami itu akan mereka ingat dan akan mereka praktikkan di dalam kehidupan kesehariannya. Itu ya maksud dari high order thinking. Nah, berikut juga disajikan dimensi proses kognitif, yaitu untuk menentukan HOTS, MODS, dan LODS. Ya. HOTS itu seperti yang sudah kita pahami bersama, yaitu high order thinking skill atau berpikir tingkat tinggi. MODS itu adalah middle order thinking skill atau berpikir tingkat menengah lah. Ya. Lalu yang terakhir ada LODS, yaitu berpikir tingkat rendah. Nah, biasanya kalau di dalam C1 sampai C6, LODS itu termasuk ke dalam mengingat, ya, dan memahami. Tapi memahami pun bisa masuk ke MODS, ya. Dan satu lagi untuk MODS itu mengaplikasikan. Nah, HOTS itu biasanya ada di ranah C4 sampai dengan C6, yaitu menganalisis, mengevaluasi, dan mengkoreksi. Nah, begitu juga dengan level kognitifnya, ya. Nah, level kognitif 1 itu adalah untuk pengetahuan dan pemahaman. Level kognitif 2 itu untuk aplikasi. Level kognitif 3 yaitu untuk penalaran. Nah, jadi diharapkan nanti di dalam pembuatan soal yang kita lakukan itu sifatnya harus penalaran, ya, atau berada di dalam level kognitif 3, ya. Sehingga siswa itu bukan hanya sekedar mengingat saja, bukan hanya sekedar memahami saja, tetapi harus mampu mengembangkan apa yang sudah dia pahami, ya, apa yang sudah dipahaminya, gitu ya. Harus mampu melihat dari situasi nyatanya, dari situasi realnya, ya, sehingga betul-betul materi ajarnya itu sesuai dengan kondisi realnya, gitu, ya. Jadi mereka tahu, mereka belajar itu karena memang ini diterapkan pada kehidupan kesehariannya di masa yang akan datang nanti. Nah, untuk tabel ini silakan saudara baca ya. Nanti akan dibahas juga atau nanti akan kita diskusikan juga pada saat sinkronus nanti. Nah, pada salindia ini pun disajikan tabel dari level kognitif, ya, yang dibahas tadi di salindia sebelumnya, yaitu level kognitif 1 pengetahuan dan pemahaman, level kognitif 2 aplikasi, dan level kognitif 3 yaitu penalaran. Nah, karakteristik soalnya pun ini ada, sudah saya sajikan di sini, ya. Jadi memudahkan kalian nanti ketika kalian menyusun soal. Tinggal dilihat saja tabel-tabel yang sudah saya kirimkan. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai rambu-rambu soal HOTS. Yang pertama bersifat divergen. Maksudnya memungkinkan munculnya beberapa alternatif respon atau jawaban. Nah, jadi diharapkan dalam penyusunan soal HOTS ini memungkinkan jawaban peserta didik itu ada banyak gitu, ya. Ada alternatif-alternatifnya sesuai dengan perkembangan dari pemahaman peserta didiknya. Dari materi yang sudah dijelaskan juga oleh gurunya. Lalu yang kedua, tidak hanya mengukur kompetensi pengetahuan, tetapi juga keterampilan proses dan sikap. Ya, maksudnya di sini adalah bagaimana dalam pembuatan soal HOTS ini harus mengarah kepada 3 ranah ini, ya. Pengetahuannya, keterampilannya maupun sikapnya. Lalu yang ketiga, sistem soal menggunakan stimulus berupa konteks kehidupan nyata atau fenomena yang dekat dengan kehidupan peserta didik. Nah, maksudnya di sini adalah bagaimana soal yang disajikan itu harus mengarah kepada kenyataannya, ya, sesuai dengan bisa pengalaman dari peserta didiknya
ataupun hasil dari pencermatan peserta didiknya, ya. Sehingga dalam konsepnya, ya, memang betul-betul sesuai dengan kehidupannya, ya, supaya peserta didik itu tahu bahwa teori yang mereka pelajari, ya, teori yang mereka pahami itu betul-betul sesuai dengan kehidupan nyatanya. Sehingga mereka akan menganggap bahwa materi ajar ini penting dipahami oleh mereka. Lalu yang keempat, tidak hanya mengukur pengetahuan, tetapi juga mengukur sikap dan bagaimana menggunakan pengetahuan tersebut dalam kehidupan nyata. Nah, diharapkan di dalam penyusunan soal HOTS ini juga bahwa kita harus mampu mengukur eh apa ya, pengetahuan dan realita yang terjadi di lapangannya seperti apa. Ya, seperti contohnya misalkan kita menjelaskan materi tentang ekonomi. Nah, ketika kita mau mengukur pengetahuan ekonomi dari peserta didik, kita tanyakan terkait dengan ekonomi yang pada masa sekarang gitu. Apa yang terjadi sekarang, ya. Bagaimana situasi perekonomian di Indonesia pada saat pandemi itu bisa terjadi, ya. Atau misalkan di lingkungan mereka sehari-hari misalkan. Bagaimana kondisi keuanganmu di masa pandemi saat ini, ya. Nah, terlebih kan sekarang mereka belajar menggunakan daring. Nah, bagaimana pendapatan yang mereka dapatkan, lalu untuk pengeluarannya untuk apa saja. Nah, itu bisa disesuaikan dengan kehidupan mereka sehari-hari. Sehingga dalam materi yang diberikan, itu betul-betul mengarah kepada konsep kehidupan nyata yang akan mereka alami gitu. Lalu yang terakhir, tidak cukup hanya berbentuk pilihan ganda. Maksudnya di sini adalah bahwa soal HOTS itu bisa menggunakan pilihan ganda dan bisa juga menggunakan soal-soal bentuk yang lain seperti uraian, ya. Nah, terlebih uraian itu bisa lebih mengembangkan proses berpikir dari peserta didiknya, ya. Tetapi pilihan ganda pun bisa. Walaupun pilihan ganda tetap sih, ya, walaupun misalkan dikategorikan HOTS, tapi mereka hanya memilih jawaban-jawaban. Jadi tidak mengembangkan jawabannya. Nah, nanti kita jelaskan di dalam sinkronus kita bahwa pilihan ganda yang HOTS itu seperti apa gitu. Ya, pilihan ganda yang HOTS itu seperti apa. Kalau esai mah ya kalian sudah paham lah, bisa lah membuat soal esai yang bentuknya HOTS, ya. Yang bentuknya memang sesuai dengan kehidupan nyata di lapangannya seperti apa. Nah, itu adalah rambu-rambu soal HOTS yang harus kita pahami. Selanjutnya, karakteristik soal HOTS. Yang pertama, mengukur kemampuan berpikir tingkat tinggi, meminimalkan aspek mengingat dan memahami. Maksudnya di sini adalah bahwa soal HOTS ini harus mengarahkan kepada pengembangan dari materi yang sudah dipahami oleh peserta didiknya. Jadi dalam soal HOTS ini harus diminimalkan soal-soal yang bentuknya itu mengingat atau hanya memahami saja, ya. Tetapi harus mampu mengembangkan, ya, dari materi ajar yang sudah diberikan oleh gurunya, ataupun mengembangkan dari materi ajar yang sudah dipahami oleh peserta didiknya. Lalu yang kedua, berbasis permasalahan kontekstual. Maksudnya di sini adalah dalam soal HOTS harus bisa menekankan kepada bentuk permasalahan-permasalahan yang sesuai dengan kenyataannya gitu, ya. Tidak direkayasa lah. Lalu yang ketiga, stimulusnya menarik. Maksudnya pertanyaan-pertanyaan yang disajikan itu harus bisa membuat peserta didik itu tertarik untuk menjawabnya, ya. Sehingga peserta didik di sini bisa mengembangkan jawabannya gitu. Lalu yang keempat, usahakan membuat soal HOTS yang tidak familiar, yang tidak biasanya lah,
ya. Tetapi harus tetap dalam pembuatan soal itu harus mengacu kepada proses pembelajarannya gitu. Jadi jangan sampai ketika dalam pembelajaran kita menjelaskan A, lalu nanti soalnya B, ya. Nah, tidak boleh. Tetapi ketika menjelaskan kita A, nah soalnya pengembangan dari yang kita jelaskan tadi, pengembangan dari A-nya gitu. Nah, itu yang harus dilakukan seperti itu. Lalu yang kelima, kebaruan, ya. Maksudnya diusahakan ketika kita membuat soal HOTS ini harus baru gitu, ya. Jangan mengambil dari soal-soal yang sudah ada, bahkan soal-soal yang lama gitu ya, yang sudah tidak relevan dengan kehidupan nyatanya gitu. Itu adalah karakteristik soal HOTS yang harus kita pahami. Sehingga nanti ketika kita menyusun soal HOTS harus melihat kepada karakteristik ini. Selanjutnya langkah-langkah menyusun soal HOTS. Yang pertama, kita harus menganalisis KD yang dapat dibuatkan soal HOTS. Maksudnya kita harus bisa menganalisis KD-nya, ya. Ini sudah diajarkan di minggu yang lalu. Lalu kita buat IPK-nya. Ini pun sudah dijelaskan dan sudah ditugaskan kepada saudara. Lalu setelah itu kita harus membuat indikator soalnya. Nah, indikator soal ini yang harus dibuatkan HOTS-nya. Ya, sehingga nanti dalam pembuatan soalnya pun harus HOTS gitu, ya. Lalu yang kedua, menyusun kisi-kisi soal. Nah, nanti setelah kita menganalisis KD, ya, menganalisis IPK, lalu kita membuat indikator soal, baru kita menyusun kisi-kisi soalnya, ya. Bagaimana soalnya, apa yang ditanyakannya, nah, nanti itu. Lalu yang ketiga, memilih stimulus yang menarik dan kontekstual. Maksudnya di sini adalah kita harus membuat pertanyaan-pertanyaan yang menarik, pertanyaan-pertanyaan yang mengarah kepada pengembangan dari pemahaman peserta didiknya, dan pertanyaan-pertanyaan yang sesuai dengan kehidupan nyatanya. Lalu yang keempat, menulis butir pertanyaan pada kartu soal sesuai dengan kisi-kisi soal. Nah, butir-butir pertanyaan ditulis agar sesuai dengan kaidah penulisan butir soal. Nah, ini nanti kita jelaskan pada saat sinkronus ya. Karena nanti akan ada kartu soal. Nah, kartu soal itu adalah pengembangan dari kisi-kisi yang sudah kita buat sebelumnya. Dan yang kelima, membuat pedoman penskoran atau kunci jawaban. Nah, ini yang paling penting ya. Ketika kita sudah menyusun soal, kita pun harus bisa menyusun pedoman penskorannya ya dan kunci jawabannya. Maksudnya di sini adalah kalau soalnya PG mah gampang, pedoman penskoran atau kunci jawaban ya. Tinggal kita pilih jawaban yang benarnya apa, lalu misalkan jawaban benar kita berikan nilai 1, jika jawabannya salah 0 misalkan. Nah, yang jadi permasalahan adalah bagaimana cara men-skor soal esai ya. Nah, cara men-skor soal esai itu kita harus bisa menyesuaikan dari kedalaman materi yang ditanyakannya, ya, kedalaman atau tingkat soalnya, ya, sehingga nanti kita bisa menentukan jika jawabannya benar itu skornya berapa, poinnya berapa. Jika jawabannya kurang tepat, ya, itu skornya berapa. Nah, itu nanti kita akan jelaskan pada saat sinkronus nanti ya, bagaimana membuat pedoman penskoran, ya, ataupun kunci jawabannya. Nah, itu adalah langkah-langkah untuk menyusun soal HOTS. Sehingga nanti ketika kita menyusun soal HOTS harus sesuai dengan langkah-langkah ini. Selanjutnya saya akan jelaskan tips menyusun soal HOTS. Yang pertama, gunakan konteks dunia nyata. Maksudnya di sini adalah ketika kita menyusun soal HOTS itu harus sesuai dengan kondisi nyata di lapangannya seperti apa. Sehingga nanti peserta didik harus mampu menganalisis konsep teori yang diberikan dengan kondisi real di lapangannya itu seperti apa. Lalu yang kedua, berikan pertanyaan yang terkait analisa visual. Nah, melalui analisa visual yang kompleks ini, diharapkan tingkat berpikir itu bisa lebih tinggi. Maksud dari analisa visual adalah kita menyajikan soal-soalnya bisa dengan bantuan gambar,
tabel, atau grafik, sehingga nanti peserta didik harus mampu menganalisis atau mendeskripsikan dari visual yang sudah kita sajikan dalam soalnya. Itu lebih memudahkan dan lebih menekankan kepada pengembangan pengetahuan yang dialami oleh peserta didiknya. Lalu yang ketiga, tanyakan alasan dari jawaban yang diberikan. Nah, maksudnya adalah ketika kita membuat soal HOTS, harus menanyakan juga penjelasan dari jawaban yang sudah dijawab oleh peserta didiknya untuk melihat kesesuaian antara jawaban dengan penjelasan dari peserta didiknya. Apakah sesuai atau tidak jawaban dan penjelasannya. Nah, takutnya nanti ada konsep yang salah yang diterima oleh peserta didik. Lalu yang keempat, gunakan bentuk soal yang beragam, pilihan ganda atau uraian. Nah, di dalam menyusun soal HOTS ini juga kita harus bisa menggabungkan antara soal-soal PG dan soal-soal esai. Maksudnya di sini adalah untuk sama-sama saling mengatasi kelemahan dari masing-masing bentuk tesnya, ya, yaitu tes objektif dan tes subjektif, sehingga kita bisa membuat suatu penilaian yang padu, suatu penilaian yang mencakup keseluruhan, ya. Nah, itu adalah tips untuk menyusun soal HOTS yang akan kita lakukan, ya, ketika nanti kita melaksanakan PLP ataupun ketika kita mengajar. Nah, selanjutnya ini adalah langkah-langkah ketika kita mau membuat penilaian pengetahuan. Baik itu dengan menggunakan tes subjektif ataupun menggunakan tes objektif. Nah, yang pertama yang harus kita lakukan terlebih dahulu adalah kita harus menganalisis KD-nya. Lalu yang kedua, tentukan materi ajarnya, dilihat dari KD yang tadi. Lalu yang ketiga, buat IPK. IPK itu adalah indikator pencapaian kompetensinya, ya, untuk penentuan nanti dalam pembuatan indikator soalnya, ya. Nah, jadi langkah yang keempat, membuat indikator soal. Lalu setelah kita membuat indikator soal, kita juga membuat soal sesuai indikator soalnya. Nah, barulah kita bisa membuat soalnya. Jadi dari indikator soal tersebut, maka kita jadikan pertanyaan, ya. Lalu yang keenam, kita pun harus membuat lembar jawaban, ya. Dan yang ketujuh, kita pun harus membuat rubrik penilaian atau pedoman penilaiannya, ya. Ini dalam rangka untuk memudahkan seorang guru dalam melakukan pemeriksaan. Jadi harus jelas dan harus ada rubrik penilaian atau pedoman penilaiannya itu sendiri. Nah, itu adalah langkah-langkah yang harus kita lakukan sebelum kita membuat soal untuk melakukan penilaian hasil belajar, terutama untuk penilaian pengetahuan atau aspek pengetahuan. Nah, ini sekali lagi akan kita jelaskan pada saat Zoom meeting, ya. Nah, diharapkan Zoom meeting semuanya bisa hadir, semuanya bisa ikut serta, ya, karena kita akan membahas lebih ke praktik bagaimana membuat soal untuk pengetahuan, ya. Jadi nanti mohon akan saya informasikan lebih lanjut, ya, terkait Zoom meetingnya jam berapa, tapi semuanya harus sudah siap, ya. Demikian materi yang bisa saya sampaikan untuk penilaian pengetahuan ini. Mudah-mudahan saudara bisa memahami konsep dasar dalam melaksanakan penilaian pengetahuan, terutama dalam menyusun soal HOTS. Itu saja untuk mengimplementasikannya. Nanti kita akan melaksanakan sinkronus untuk melaksanakan workshop dalam penyusunan soal pengetahuan. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.